Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi Aini Sumsel hadir menjumpai Anda pada Jumat 21 Februari 2025. Selain 3 berita utama tadi, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk menemani Anda bersama saya Karin Nurliza. Inilah Aini Sumsel selengkapnya. Kebijakan pemerintah tidak pro rakyat hingga beredar tagar Indonesia Gelap, ribuan mahasiswa di Palembang menggelar aksi demo di DPRD Sumsel. Mahasiswa menolak efisiensi anggaran pendidikan. Ribuan mahasiswa dari sejumlah universitas di Palembang menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Sumsel dari Kamis pagi hingga sore hari. Sambil membawa spanduk dan kertas karton, berbagai tulisan berisi penolakan kebijakan pemerintah. Mahasiswa menggelar orasi serta melakukan pembakaran ban sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap kebijakan aturan pemerintah. Presiden Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Raden Fatah Palembang menyatakan agar DPRD Sumsel menyampaikan aspirasi mereka yang menolak semua efisiensi anggaran, terutama anggaran efisiensi dana pendidikan, karena sangat memberatkan mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Karena efisiensi anggaran ini sangat merugikan dunia pendidikan. Hari ini kawan-kawan sudah mengkaji lebih kurang satu minggu kawan-kawan sudah mengkaji dan kami sepakati poin tuntutan kami tentang hari ini masalah efisiensi anggaran pendidikan. Karena investasi kita untuk mencapai di tahun 2045 tentang Indonesia Emas itu akan menjadi sebuah wacana saja ketika efisiensi ini di nomor 2. Hari ini kawan-kawan sepakat untuk meminta DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk kemudian mengambil sikap dan menolak efisiensi baik di bidang manapun, terkhusus di bidang dunia pendidikan. Kita sudah mendengarkan aspirasi daripada mahasiswa. Kami mewakili DPRD Sumatera Selatan menampung aspirasi mereka dan akan kami teruskan kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk menyampaikan, menindaklanjuti aspirasi dari mahasiswa. Usai ditemui perwakilan DPRD Sumsel, ribuan mahasiswa masa aksi demo membubarkan diri. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Viral di media sosial aksi perkelahian 2 pelajar sekolah menengah pertama di Kota Lubuk Linggau. Bak pertandingan UFC perkelahian keduanya dilengkapi dengan wasit dan penonton. Beginilah aksi perkelahian 2 siswa SMP di Kota Lubuk Linggau. Dalam video amatir rekaman warga, memperlihatkan 2 pelajar SMP Negeri 9 Kota Lubuk Linggau berkelahi, dilengkapi dengan wasitnya, sedangkan teman-temannya menjadi penonton. Dalam video yang beredar, memperlihatkan kedua pelajar adu jotos hingga menyebabkan satu diantaranya tersungkur ke tanah. Setelah video viral, para siswa dan orang tua serta pihak sekolah yang terlibat dalam video dipanggil oleh pihak kepolisian Polres Lubuk Linggau untuk dilakukan pembinaan. Pemanggilan ini sebagai bentuk efek jera kepada pelajar dan untuk mengingatkan orang tua serta pihak sekolah supaya jangan terulang lagi. Terima kasih. Jadi untuk anak-anak yang viral berkelahi sudah kita panggil, kita mediasi di kantor Polres Lubuk Linggau yang kita undang dari orang tua anak-anak tersebut, kemudian semua anak-anak yang terlibat di video tersebut, kemudian guru-gurunya, kemudian RT setempat. Jadi kita bikinkan perdamaian, kemudian pernyataan dari anak-anak tersebut agar tidak mengulangi hal yang sama. Para siswa yang diminta berjanji agar tidak mengulangi perbuatannya. Bila masih melakukan hal yang serupa, akan menerima sanksi hukuman yang berlaku. Dari Muratara, Sudirman iNews melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial.
Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Pemadam kebakaran ledakan. Tewas Sandi Permana. Hasto diperiksa. Lanjutkan. Ibu hamil dan 1.200 meter. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. pensiunan TNI. Meringkus Inovasi berkontribusi pada daerah Indonesia dan Jepang. Kemenpora. Angkatan Laut dari Solo, Jawa Tengah, beberapa negara ASEAN. iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime. Beliau Jawa Tengah. Forensik. Para pelaku yang mendalam bagaimana Jalan Jawa Timur, rasa. anaknya. Persilahkan. iNews Prime, Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam bakar mesin judi. Seorang pria meninggal dunia. Padang Sumatera Barat. Saat hendak ditilang. Gerusak. Di lantai saat makanan One Indonesia menggol dari Kylian Mbappe. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Asgianto dan Iwan Tuaji resmi menjabat Bupati dan Wakil Bupati Pali periode 2025 sampai 2030. Keduanya dilantik di Istana Presiden Kamis 20 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 961 orang kepala daerah beserta para wakilnya. Pelantikan serentak ini pertama kali dilakukan dalam sejarah. Pelantikan digelar di halaman tengah antara Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis 20 Februari 2025. Acara ini diawali kirap dari Monas menuju Istana. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pelantikan dilanjutkan dengan pembacaan Kepres terkait pelantikan para gubernur wakil gubernur, serta pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri terkait pengesahan Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota. Prabowo kemudian memimpin pengambilan sumpah jabatan para kepala daerah. Sebanyak 961 kepala daerah terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota dilantik dalam satu rangkaian prosesi. Presiden Prabowo juga menyampaikan amanat kepada para kepala daerah yang baru dilantik. Dengan pelantikan ini, Asgianto dan Iwan Tuaji resmi menjabat sebagai Bupati Pali dan Wakil Bupati Pali periode 2025 sampai 2030. Keduanya memenangkan Pilkada Kabupaten Pali pada November 2024 lalu. Keduanya unggul dari 4 pasangan calon kepala daerah lainnya. Tanggal pelantikan masing-masing 1. Setelah dilantik, Bupati Pali Asgianto mengatakan akan mengikuti retreat di Magelang dari 21 Februari hingga 28 Februari 2025 sebagai pembekalan untuk memimpin Kabupaten Pali selama 5 tahun mendatang. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah masing-masing. Sementara itu, Iwan Tuaji langsung bertolak ke Pali untuk memimpin roda pemerintahan Pali bersama para OPD atau organisasi perangkat daerah. Sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Asgianto mengatakan ia dan Iwan Tuaji akan fokus kepada janji kampanye, yakni kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Apa yang selama ini diharapkan masyarakat, apa kekurangan yang ada di Bali, kita benahi. Apa yang sudah menjadi baik, ya kita pertahankan. Jadi tidak ada lagi dendam politik apapun itu. Sekarang fokus kita bagaimana mewujudkan Bali maju untuk Indonesia Emas. Karena kemarin memang belum waktu kita untuk sinkronisasi, maka mulai hari ini, besok, dan seterusnya kita akan melakukan sinkronisasi, perapian, dan akan menjalankan visi misi kita sesuai apa yang menjadi visi misi dari Bapak Prabowo Gibran, biar sinergi, selaras dengan daerah juga. Ada program 100 hari kita ke depan, kalian tunggu saja, mudah-mudahan saya bisa bergerak cepat. Yang jelas atas perintah Pak Bupati mensinkronisasikan program dari Pak Bupati terhadap kawan-kawan OPD, dan mungkin masih dalam tahapan kita pengenalan terhadap kawan-kawan OPD, mungkin kita ada yang belum kenal, sambil kita mempersiapkan diri untuk menyambut Pak Bupati pulang dari Magelang yang insya Allah tanggal 1 Maret. Nah itu dulu yang akan kita selaraskan dengan kawan-kawan di OPD yang di bawah. Mungkin itu aja dulu. Keduanya juga siap mensukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis bagi siswa dan pelajar. Dari Jakarta, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Pemadam kebakaran ledakan. Tewas Randi Permana. Hasto diperiksa. iNews sore setiap hari. iNews Room. Pensiunan Gus Pau. Inovasi Kepala Daerah Jepang. iNews Room setiap hari. iNews Prime Jawa Tengah. Forensik. Para penghuni dalamnya persilahkan. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam bakar Senjudi. Pria meninggal. iNews malam setiap hari hanya di iNews. The Great Prime Time. Narapidana kabur lewat gorong-gorong. Update list yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya harus Anda rakyat bersuara. Sudah dikapli-kapli. Penganiayaan. The Prime Show. Interupsi. Only on iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Prabu Muli terpilih resmi dilantik sebagai Kepala Daerah oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara. Usai dilantik, mereka akan fokuskan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disambut pejabat Wali Kota Prabu Muli, Elman Wali Kota dan Wakil Wali Kota Prabu Muli terpilih Arlan Vanki menuju Gedung Istana Negara untuk mengikuti prosesi pelantikan Kepala Daerah oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Prabu Muli terpilih pada pemilihan serentak 2024 dilantik bersama 481 kepala daerah lainnya. Usai dilantik, Arlan Franky berharap tidak ada lagi perpecahan dan mengajak bersama seluruh elemen masyarakat membangun Prabu Muli lebih baik. Terima kasih banyak kepada masyarakat di Prabu Muli yang telah maju dan mempercayai Icah dengan agenda presiden ini untuk memimpin Prabu Muli. Ini satu kebanggaan bagi kami berdua dilantik di Istana Negara. Ini adalah sejarah untuk Wali Kota Prabu Muli. Himbauan untuk masyarakat di Prabu Muli ini sudah
sudah selesai, saya minta jangan ada perselisihan dan ini kita harus sama-sama membangun berapa mulai. Ya, bantu ya, doakan, support kami wanita tank ini untuk membangun berapa. Amin. Pelantikan serentak yang diselenggarakan Menteri Dalam Negeri merupakan momen bersejarah dan dilantik serentak di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden dalam sambutannya mengatakan pelantikan ratusan kepala daerah secara serentak menunjukkan bahwa Indonesia punya demokrasi yang hidup berjalan dinamis. Usai dilantik, Wali Kota Prabu Mulih Arlan akan mengikuti pembekalan selama 1 minggu di Akmil Magelang, dengan narasumber mulai dari mantan presiden, menteri, hingga narasumber dari tenaga profesional lainnya. Dari Prabu Mulih, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, usia senja tak menghalangi seorang nenek di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah untuk terus aktif dan produktif. Memanfaatkan lahan kosong di belakang rumah, sang nenek sukses beternak lebah madu kelulut dan mampu meraup cuan belasan juta rupiah setiap bulannya. Inilah Nenek Dawiyah, warga Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Usai yang mulai senja tak mematahkan semangatnya dalam mencari rizki untuk menghidupi keluarga besarnya. Dawiyah menggeluti usaha beternak lebah yang menghasilkan madu kelulut bernilai ekonomis tinggi. Memanfaatkan lahan kosong di belakang rumah yang lokasinya berdekatan dengan hutan desa, ia merintis beternak lebah kelulut. Dengan membuat kotak rumah lebah sederhana, kawanan lebah pun mulai berdatangan dan berkembang biak. Ternak lebah madu kelulut pun mudah perawatannya karena lebah kelulut dengan fisiknya yang kecil biasa hidup di hutan. Kini kotak sarang lebah yang dibuatnya mencapai 200 kotak. Tiap bulannya, Nenek Dawiyah dapat memanen madu puluhan liter yang harga jualnya mencapai Rp500.000 per liter. Ya menyampai 20 liter, 30 liter Pak, kalau semuanya dipanen. Itu sebulan? Sebulan. Tapi kalau saya itu nggak mampu. Itu berdiri nih nah yang kada mampu toh. Madu kelulut hingga saat ini memiliki potensi nilai ekonomi tinggi karena kandungan antioksidan dan vitamin C yang bermanfaat untuk kesehatan. Berkat ketekunannya, Nenek Dawiyah mampu mendapatkan keuntungan mencapai Rp15 juta per bulan dari hasil peternak madu kelulut. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Cakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Inilah Nenek Dawiyah, warga Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Usai yang mulai senja tak mematahkan semangatnya dalam mencari rizki untuk menghidupi keluarga besarnya. Dawiyah menggeluti usaha beternak lebah yang menghasilkan madu kelulut bernilai ekonomis tinggi. Memanfaatkan lahan kosong di belakang rumah yang lokasinya berdekatan dengan hutan desa, ia merintis beternak lebah kelulut. Dengan membuat kotak rumah lebah sederhana, kawanan lebah pun mulai berdatangan dan berkembang biak. Ternak lebah madu kelulut pun mudah perawatannya karena lebah kelulut dengan fisiknya yang kecil biasa hidup di hutan. Kini kotak sarang lebah yang dibuatnya mencapai 200 kotak. Tiap bulannya, Nenek Dawiyah dapat memanen madu puluhan liter yang harga jualnya mencapai Rp500.000 per liter. Ya menyampai 20 liter, 30 liter Pak, kalau semuanya dipanen. Itu sebulan? Sebulan. Tapi kalau saya itu nggak mampu. Itu berdiri nih nah yang kada mampu toh. Madu kelulut hingga saat ini memiliki potensi nilai ekonomi tinggi karena kandungan antioksidan dan vitamin C yang bermanfaat untuk kesehatan. Berkat ketekunannya, Nenek Dawiyah mampu mendapatkan keuntungan mencapai Rp15 juta per bulan dari hasil peternak madu kelulut. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Cakwan Pamungkas, iNews melaporkan.
Inilah Nenek Dawiyah, warga Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Usai yang mulai senja tak mematahkan semangatnya dalam mencari rizki untuk menghidupi keluarga besarnya. Dawiyah menggeluti usaha beternak lebah yang menghasilkan madu kelulut bernilai ekonomis tinggi. Memanfaatkan lahan kosong di belakang rumah yang lokasinya berdekatan dengan hutan desa, ia merintis beternak lebah kelulut. Dengan membuat kotak rumah lebah sederhana, kawanan lebah pun mulai berdatangan dan berkembang biak. Ternak lebah madu kelulut pun mudah perawatannya karena lebah kelulut dengan fisiknya yang kecil biasa hidup di hutan. Kini kotak sarang lebah yang dibuatnya mencapai 200 kotak. Tiap bulannya, Nenek Dawiyah dapat memanen madu puluhan liter yang harga jualnya mencapai Rp500.000 per liter. Ya menyampai 20 liter, 30 liter Pak, kalau semuanya dipanen. Itu sebulan? Sebulan. Tapi kalau saya tuh nggak mampu. Itu berdiri nih nah yang kada mampu toh. Madu kelulut hingga saat ini memiliki potensi nilai ekonomi tinggi karena kandungan antioksidan dan vitamin C yang bermanfaat untuk kesehatan. Berkat ketekunannya, Nenek Dawiyah mampu mendapatkan keuntungan mencapai Rp15 juta per bulan dari hasil peternak madu kelulut. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Cakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada malam ini. Saya Karin Nurliza dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.